Baiklah, saya akan menampilkan edukasi tentang pil KB. Sebelumnya, saya akan menyebutkan alat yang dibutuhkan. Yang pertama, tensimeter, yang kedua, termometer, dan yang ketiga, timbangan. Yang keempat, pil KB tersebut. Jenis pil KB. Pil KB terdiri dari dua. Yang pertama, pil KB kombinasi. Pil KB kombinasi tersebut mengandung hormon estrogen dan progesteron. Pil KB kombinasi tersebut bekerja menghentikan proses perlepasan sel telur atau ovum oleh saat indung telur atau ovum. Pil KB kombinasi terjadi sebelum menstruasi. Yang kedua, pil KB progestin atau pil mini. Pil ini terdiri dari pil aktif yang di dalamnya terdapat progestin dengan jumlah yang konstan. Pil mini ini biasanya digunakan oleh ibu yang menyusui dan wanita yang tidak boleh mengkonsumsi estrogen. Pil ini bekerja dengan cara mengentalkan lendir di serviks sehingga sperma tidak dapat mencapai sel telur. Pil mini ini tidak akan mengalami menstruasi atau tidak teratur. Keuntungan apabila kita mengkonsumsi pil KB: yang pertama, dapat melindungi 24 jam sehingga ultra tidak akan mengalami atau tidak akan cemas akan terjadinya kehamilan. Yang kedua, tidak akan mengganggu aktivitas hubungan intim. Kemudian yang ketiga, mengurangi risiko kanker rahim atau indung telur. Kekurangannya: yang pertama, keputihan. Keputihan dapat meningkatkan atau menurunkan lubriksi pada misfi dan mempengaruhi gairah hubungan intim. Yang kedua, meningkatkan atau menurunkan gairah hubungan intim. Pil KB mengandung estrogen dan progesteron, sehingga mengkonsumsinya dapat mempengaruhi gairah hubungan intim. Efek sampingnya dapat terjadi mual, penurunan gairah seksual, perubahan suasana hati, payudara menjadi bengkak, kemudian flek atau pendarahan vagina di luar siklus menstruasi. Cara pemakaian pil KB. Cara pemakaiannya: minum 1 pil per hari agar tidak hamil meski berhubungan intim. Kita tidak harus minum pil kombinasi pada waktu yang sama. Disarankan minum pil pada waktu yang sama untuk memudahkan kita mengingatnya. Pasien kapan kembali ke petugas kesehatan? Apabila obat yang dikonsumsinya hampir habis. Baik, Bu, selamat siang. Perkenalkan, saya Perawat Mestika. Saya bertugas pada pagi hari ini. Sesuai standar prosedur rumah sakit, boleh sebutkan nama dan tempat tanggal Ibu? Nama saya Lydia Sus, 2 Agustus lepas. Baik, Bu. Bagaimana perasaan Ibu hari ini, Bu? Perasaan saya baik, Sus. Ini saya ingin memasang KB, Sus. Memasang KB ya, Bu? Sebelumnya, apakah Ibu tahu macam-macam KB, Bu? Ya, Sus. Baik, Bu, saya akan jelaskan ya, Bu. Ada beberapa macam KB. Yang pertama ada KB suntik, KB implan, KB pil, dan KB IUD. Jadi, apakah sebelumnya Ibu pernah memasang KB, Bu? Tidak, Sus. Tidak pernah ya, Bu. Jadi Ibu rencananya mau memasang KB yang jenis apa, Bu? KB suntik, Sus. KB suntik ya, Bu. Jadi KB suntik ini terbagi 2 macam ya, Bu. Ya, ada yang suntik sekali 1 bulan dan yang sekali 3 bulan. Jadi Ibu mau pilih yang jenis KB suntik berapa bulan, Bu? Sebelumnya untuk 1 bulan atau 3 bulan ada ketentuannya nggak? Ada ya, sudah pasti ada ya, Bu. Jadi yang untuk 1 bulan Ibu harus datang atau memajukan harinya 2 hari sebelum 1 bulan. Dan yang 3 bulan Ibu memajukan harinya 6 hari sebelum 3 bulan. Apakah Ibu paham? Ibu, untuk dari KB 3 bulan atau 1 bulan, apakah ada risikonya, Ibu? Itu sudah pasti ada risikonya ya, Bu. Jadi yang untuk risiko KB suntik 1 bulan itu bisa mengurangi produksi ASI Ibu ya, Bu. Dan yang untuk 3 bulan itu
menstruasi dan haid ibu tidak teratur ya Bu. Apakah ibu paham? Apakah ibu yakin untuk memasang KB suntik Bu? Ya, sus. Baik Bu, waktunya sekitar 15 sampai 20 menit ya Bu. Apakah ibu bersedia? Baik Bu, sebelumnya ibu bisa untuk berbaring di atas kasur dulu ya Bu. Dan saya akan mempersiapkan alat dulu ya Bu. Baik, yang pertama itu cuci tangan 6 langkah. Ini ya Bu. Sekarang kita akan melakukan pemasangan KB suntik ya Bu. Ibu apakah ibu bisa miring Bu? Atau saya bantu? Dikit ya Bu. Baik Bu, sekarang kita telah selesai melakukan penyuntikan KB suntik ya Bu. Bagaimana perasaan Ibu setelah kita melakukan pemasangan KB suntik Bu? Baik Bu, selanjutnya setelah 3 bulan sebelum 6 hari sebelum 3 bulan Ibu datang lagi ke sini ya Bu untuk kita melakukan penyuntikan lagi ya Bu. Baiklah Bu, apakah ada yang Ibu tanyakan? Bu, saya permisi dulu ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Nurlina. Saya dari kelas 2B Prodi D3 Keperawatan Padang, Poltekkes Kemenkes RI Padang. Nah, di sini saya akan menjelaskan seputar KB IUD. IUD adalah alat kontrasepsi berupa kumparan kecil yang panjangnya 3 cm yang dipasang oleh bidan atau dokter yang berkompeten. IUD ini berbentuk seperti huruf T yang dimasukkan ke dalam rahim, terbuat dari plastik yang kecil dan fleksibel, dililit oleh tembaga halus yang memiliki 1 atau 2 benang yang tergantung. Dulu IUD ini dikenal dengan nama spiral karena berbentuk seperti spiral. IUD ini sangat efektif walaupun dipasang di dalam rahim karena tidak mengganggu hubungan suami istri dan dapat mencegah kehamilan selama 5-10 tahun. Ada 2 macam KB IUD. Yang pertama yaitu KB IUD non-hormonal, yaitu pemakaiannya 8-10 tahun. Nah, yang kedua yaitu KB IUD hormonal, yaitu pemakaiannya sampai 5 tahun. Lokasi pemasangan KB IUD ini yaitu di fundus uterus atau rahim bagian atas. Untuk pemasangan KB IUD ini, waktu yang tepat yaitu saat menstruasi hari kelima. Nah, jika ibu-ibu tidak menstruasi efek KB sebelumnya, pastikan ibu-ibu tidak hamil yaitu dengan melakukan tes pack. Pemasangan KB IUD ini juga bisa dipasangkan pada saat setelah plasenta lahir atau yang lebih dikenal dengan IUD post plasenta. Jadi pemasangannya saat plasenta lahir langsung dipasang IUD untuk minimalisir rasa nyeri. Jadi habis melahirkan langsung dipasangkan KB IUD agar tidak ada sakit pemasangan IUD pasca nifas. Cuma kekurangannya yaitu keefektifannya sedikit berkurang karena memang pada saat kita pasca melahirkan ada proses namanya involusi uterus atau proses pengecilan rahim. Jadi pada saat IUD-nya sudah terpasang ke dalam rahim kita, kemungkinan adanya eksklusi atau pergeseran IUD sehingga keefektifannya berkurang. Nah, proses pengecilan rahim itu akan terjadi sampai 6 minggu pasca melahirkan. Karena pada saat kita hamil, rahim kita akan membesar seiring perkembangan dan pertumbuhan pada janin. Jadi setelah melahirkan, dia akan berproses dari besar ke kecil.
kelebihan dan kekurangan IUD ini apa aja sih? Yang pertama saya akan bahas kelebihannya. Nah, kelebihannya ini yang pertama yaitu tingkat keefektifan menunda atau mencegah kehamilan sangat tinggi, yaitu 98 sampai 99%, sehingga angka kegagalannya sangat sedikit sekali. Pilihan yang kedua yaitu tingkat kesuburannya kembali dengan cepat, yaitu 1 sampai 3 bulan setelah pelepasan IUD. Nah, kelebihan yang ketiga yaitu tidak akan merubah siklus menstruasi. Selanjutnya kekurangan dari KBIUD. Yang pertama, dapat terjadi bercak darah di luar siklus menstruasi. Tapi itu pun tidak akan berlangsung dengan lama. Jadi berlangsung sekitar 3 sampai 4 bulan setelah pemasangan, karena itu disebut dengan masa adaptasi. Kekurangan yang kedua yaitu jumlah darahnya lebih banyak. Terus mules lebih lama atau kram perut dan tidak akan lebih dari 10 hari. Nah, kekurangan yang ketiga yaitu tidak bisa mencegah penyakit menular seksual. Cara kerja AKDR atau yang biasa dikenal dengan IUD atau spiral menghambat sperma untuk masuk ke saluran sel telur, mencegah sperma dan sel telur bertemu, membuat sperma sulit masuk ke dalam alat reproduksi perempuan, dan mengurangi kemampuan sperma untuk melakukan pembuahan. Cara kerja IUD yang non-hormonal, yaitu tembaga IUD, akan bergetar apabila ada sel sperma masuk ke dalam rongga rahim. Nah, selanjutnya cara kerja IUD hormonal adalah apabila terjadi hubungan seksual, hormon progestin yang menyelimuti leher IUD akan terurai untuk mencegah sperma bertemu dengan sel telur dengan cara mengentalkan lender cervix. Lalu siapa aja sih yang tidak boleh menggunakan IUD ini? Dan kondisi seperti apa? Nah, jawabannya semua wanita sebenarnya boleh menggunakan IUD, kecuali dengan kondisi yang mempunyai riwayat penyakit menular seksual, mempunyai infeksi radang panggul, dan mempunyai riwayat penyakit kanker rahim atau kanker serviks. Nah, apabila hamil berbahaya nggak sih untuk kehamilan? Jawabannya tidak berbahaya, karena IUD ini merupakan benda yang dipasang di rongga rahim. Walaupun terjadi kehamilan, IUD ini tidak akan menghambat pertumbuhan dan perkembangan janin, karena letak IUD ini dengan janin itu berbeda. IUD ini terletak di fundus, sedangkan janin memiliki rumahnya sendiri. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Perkenalkan, saya perawat Yulia. Jadi saya akan bertugas pada pagi hari ini dari pukul 8 hingga pukul 12. Ya Bu ya. Sesuai standar keselamatan pasien. Oke, boleh sebutkan nama dan tanggal lahirnya Bu? Mustika 18 Maret 1998 Sus. Yang Ibu rasakan saat ini Bu? Saya mau masang KB Sus. Memasang KB ya Bu ya. Ibu di sini kita memiliki macam-macam KB ya Bu ya, jenis KB. Yaitu KB suntik, implan atau tusuk, KB melalui inji, dan pil ya Bu. Nah, Ibu sebelumnya Ibu mau memasang KB seperti apa Ibu? Yang jenis implan Sus. Ini jenis implan ya Bu ya. Saya mau bertanya, Ibu sudah pernah memasang KB sebelumnya Bu? Sudah Sus. Kalau boleh tahu yang jenis apa Ibu pasang? Pil Sus. Jenis pil ya Bu ya. Lalu kenapa Ibu ingin menukar dari pil ke KB implan Ibu? Karena saya merasa kurang cocok dengan yang jenis pil. Jadi saya juga dengar kalau yang jenis implan ini lebih bagus Sus, dan saya mau mencobanya yang implan Sus. Gitu ya Bu ya. Sebenarnya jenis KB ini sama saja ada dampaknya juga ya Bu ya. Tapi emang lebih bagus memakai KB implan. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk pemasangan KB implan ini. Jangka waktu pemasangannya 3 sampai 5 tahun ya Bu ya. Kalau misalkan belum sampai 3 atau 5 tahun, Ibu hanya cuma memasangnya kan.
pemasangan KB implan ini ya Bu ada risikonya, yaitu risiko pendarahan dan hal itu tidak berhenti ya Bu. Jadi apakah Ibu masih ingin mau memakai KB implan ini? Ya, Sus. Baiklah, kalau begitu Bu, kita akan melakukan pemasangan KB. Cara kerja AKBK atau biasa dikenal dengan implan atau susu, dengan melepaskan hormon progesteron secara perlahan sehingga lendir pada mulut rahim akan menjadi lebih kental. Hal ini akan menghambat pergerakan sperma sehingga kemungkinan bertemu zat telur lebih kecil dan tidak terjadi pembuahan. Selain itu, hormon ini juga mengganggu pembentukan lapisan pada dinding rahim atau endometrium, sehingga sel telur yang sudah dibuahi sulit menempel pada dinding rahim dan kehamilan tidak terjadi.